Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, makasih ya udah hadir di webinar aku. Hari ini aku akan memaparkan materi dengan judul Selling Skills. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sebelumnya suara aku terdengar nggak? Terdengar, oke. Terdengar nggak? Oke. Sebelum masuk ke topik utama, aku mau kasih pengantar untuk menjelaskan apa sih penjualan itu. Nah, penjualan itu diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan memperjualbelikan barang atau jasa menggunakan alat transaksi yang sah. Nah, jadi dari sini tuh bisa dipahami bahwa dalam penjualan itu terdapat beberapa unsur, yaitu ada penjualnya, ada pembelinya, ada barang atau jasa, dan juga ada transaksi di dalamnya. Nah, kemudian tugas utama penjual itu di sini aku input ada 4. Yang pertama itu show. Artinya, seorang penjual itu bertugas untuk menunjukkan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, yang ditunjukkan ini berupa visual, seperti menunjukkan bentuknya, menunjukkan fiturnya, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua, itu ada explain. Artinya, seorang penjual itu bertugas untuk menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, hal yang dijelaskan itu bisa berupa keunggulan, cara kerjanya, dan sebagainya. Kemudian tugas yang ketiga itu lead to, artinya seorang penjual itu bertugas untuk membawa atau membujuk customer untuk melakukan pembelian. Mungkin caranya itu bisa seperti menjelaskan manfaat yang akan didapatkan customer apabila membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang terakhir di sini ada lead, artinya seorang penjual itu bertugas untuk membiarkan pelanggan memutuskan beli atau enggak. Bujuk itu emang iya perlu, tapi kalau bisa maksa itu jangan. Nah, untuk lebih profesional dalam menjalankan tugas-tugas yang tadi, seorang sales itu perlu memiliki selling skills. Selling skills adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Sebenarnya skill ini tuh nggak hanya sales yang perlu menguasai aja, melainkan ini tuh teknik dasar yang perlu dimiliki semua pebisnis untuk bisa mempengaruhi atau bernegosiasi dengan pelanggan. Nah, kemudian di sini aku input dua alasan kenapa selling skills itu penting. Yang pertama, dengan selling skills, itu seorang sales dapat mengantisipasi kekhawatiran atau kebutuhan customer. Nah, karena bisa mengantisipasi inilah, seorang sales jadi bisa membuat narasi penjualan dengan memposisikan barang atau layanan sebagai solusi sempurna untuk memecahkan masalah-masalah customer. Kemudian, alasan yang kedua itu tanpa selling skill, seorang penjual bisa aja membuat produk atau layanan yang bagus menjadi terlihat buruk. Jadi dalam hal ini, seorang sales itu perlu banget memahami keseluruhan produk atau layanan yang ditawarkan. Kemudian diperlukan juga pelatihan dalam penyampaian agar apa yang dijelaskan itu benar-benar menginterpretasikan keadaan yang sebenarnya. Nah, di materi selling skills yang aku paparin ini, fokus aku tuh lebih ke pembahasan soft skills-nya. Soft skill itu artinya kemampuan dari dalam diri. Jadi selling soft skills itu artinya kemampuan dari dalam diri untuk menawarkan produk atau jasa yang kita punya. Nah, kemarin aku research kayak ada hasil riset yang menunjukkan bahwa attitude 89% itu mempengaruhi closing, 11%-nya itu teknis. Nah, berapa banyak dari kita yang mempelajari product knowledge itu pinter banget, tapi karena sikapnya jelek atau sikapnya nggak bagus, jadi nggak bisa closing. Sebaliknya, ada orang yang product knowledge-nya biasa-biasa aja, tapi karena perilakunya baik, perilakunya bagus, closing-nya tuh jadi bagus juga. Dan aku juga menemukan bahwa Kaplan mengatakan technical knowledge itu tuh rank ke-24 dari 30 possible competency in success in recruitment. Soft skills itu yang nomor 1. Nah, di sini aku input 10 selling soft skills yang perlu dimiliki oleh seorang sales untuk bekerja secara lebih profesional dan meningkatkan
penjualan. Ada rapport, setting expectation, empathy, anticipation, attraction, flexibility, discovering, encapsulation, storytelling, dan cross-selling. Yang pertama itu ada rapport. Maksudnya adalah seorang sales itu perlu memiliki kemampuan dalam membangun relasi dengan cepat, membangun kepercayaan secara natural, serta menunjukkan ketulusan dalam menjalin hubungan baik. Nah, dengan tulus jualannya orang tuh akan kenal kita dan akan suka dengan kita, ngobrol dengan kita tuh jadinya nyaman dibandingkan dengan orang yang punya kepentingan, pengennya closing aja gitu, atau punya kemalasan tersembunyi di dalam diri, kayak sebenarnya tuh saya males jualan, saya nggak suka atau nggak happy jualan. Itu tuh kebaca dari sisi customer atau konsumen. Konsumen bisa langsung baca ketulusan dan sikap perilaku dari kita. Jadi rapport skill itu perlu banget untuk membangun hubungan baik. Kemudian yang kedua ada setting expectation. Maksudnya itu adalah seorang penjual perlu memiliki kemampuan dalam memberikan arahan kepada customer agar apa yang dijual dan apa yang dipresentasikan itu sesuai dengan ekspektasi customer sehingga timbul kepercayaan. Ada sales yang nggak bisa set expectation, jadinya kayak janji surga gitu. Semua yang ditanya oleh customer, bisa ini nggak, bisa itu nggak, semua itu dijawab bisa. Kayak serba bisa gitu. Nah, itu tuh bisa membuat kita kelihatan nggak profesional dan lama-lama nggak percaya orang. Kalau kita bisa set expectation, kita bisa lebih profesional. Contohnya, ada prospek yang datang untuk jadi klien. Nah, setelah dilihat laporan keuangan dan laporan prosesnya, ternyata nggak ada problem yang besar. Kemudian, penjual ini tuh mengatakan yang sebenarnya, kayak, Pak, ini kalau Bapak coaching, masalahnya akan selesai dengan cepat. Dan kalau Bapak mau menyelesaikan masalah ini, nggak butuh tuh mengeluarkan uang yang begitu banyak. Jadi, daripada memilih yang ini, lebih baik yang ini aja, Pak. Jadi kayak kita tuh menawarkan produk yang lain. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika orang merasa tidak dibohongi, dia akan merasa bahwa orang tersebut tuh bisa dipercaya. Kita harus ngomong apa adanya supaya ekspektasi dari customer itu nggak berlebihan juga. Kemudian yang ketiga ada empathy. Empathy itu maksudnya adalah seorang penjual perlu memiliki kemampuan dalam mengenal motivasi atau hak button customer. Dengan mengetahui motivasi terbesar apa sih yang ingin dicapai customer, itu maka penjual dapat membantu atau memberikan solusi sehingga akan dipertimbangkan oleh customer. Kemudian yang keempat, ada anticipation. Maksudnya adalah seorang penjual itu perlu memiliki kemampuan dalam mengantisipasi kebutuhan customer sehingga dapat menunjukkan value atau nilai yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh customer. Kayak apa sih yang dicari orang ini? Oh ini, nah itu tuh kita antisipasi gitu. Terus kita bilang, ini loh Pak, nilai yang kita bisa berikan. Bapak butuh yang mana ya? Yang low cost atau yang ramah lingkungan kah gitu. Jadi kita tuh udah antisipasi. Jadi kelihatan tuh kayak effortnya tuh kelihatan gitu. Kemudian yang kelima itu ada attraction. Maksudnya adalah seorang penjual itu perlu memiliki kemampuan dalam mempresentasikan atau menampilkan diri sebagai orang yang bisa dipercaya. Dalam hal ini, penjual itu harus bisa membangun energi positif untuk menarik customer. Nah, energi positif itu tuh bisa ditunjukkan dari cara bicaranya, dari cara berpikir, cara berpakaian, cara berdandan, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, ada flexibility. Maksudnya itu adalah seorang penjual itu perlu memiliki kemampuan dalam membaca situasi, perlu memiliki kemampuan dalam merubah sikap atau perilaku. Kita harus bisa fleksibel membuat orang yang tadinya komplain jadi closing. Terus kita harus bisa membuat kelemahan jadi kekuatan. Kita harus bisa fleksibel membuat orang yang tadinya keberatan itu jadi pemakluman. Misalnya ada customer yang bilang, ini harganya mahal banget. Nah itu kita jelasin dengan baik-baik. Kayak misalnya kayak gini, Ibu tahu nggak kenapa produk kita ini mahal? Kita tuh mahal Bu karena ini. Nah jadi customer tuh paham gitu.
Setelah kita tawarin yang sesuai, setelah itu kita tawarin kayak kita tawarin produk atau layanan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan customer. Kemudian yang ketujuh ada discovery. Maksudnya adalah seorang penjual itu perlu memiliki keingintahuan yang tinggi serta kemampuan dalam menggali informasi. Tunjukkan rasa ingin tahu kita tentang customer dengan membuat daftar pertanyaan sebelum menghampiri customer tersebut. Nah, dengan demikian, ketulusan tuh dapat terlihat. Jadi kayak kelihatan keingintahuannya itu tinggi gitu. Kemudian yang kedelapan ada encapsulation. Maksudnya adalah seorang penjual tuh perlu memiliki kemampuan dalam membuat sesuatu yang kompleks menjadi sederhana. Nah, inti dari encapsulation skill ini itu adalah kemampuan menyederhanakan informasi sehingga customer tuh mudah untuk paham. Hal ini diperlukan karena belum tentu semua level customer itu ngerti bahasa-bahasa teknis. Jadi kayak perlu bahasa yang sederhana untuk mudah dipahami gitu. Kemudian yang kesembilan ada storytelling. Maksudnya adalah seorang sales itu perlu memiliki kemampuan dalam bercerita terkait produk atau layanan yang dijual. Hal ini dikarenakan customer tuh cenderung menyukai cerita-cerita produk, lebih menyukai dijelaskan gitu, lebih menyukai mendengar daripada membaca data atau teknis yang kita kasih. Kemudian yang terakhir ini ada cross-selling. Nah, saat mengobrol dengan customer, penjual tuh perlu memiliki kemampuan untuk membaca atau memahami apa sih yang dibutuhkan oleh customer. Nah, setelah mengetahui apa yang dibutuhkan, itu penjual tuh perlu mengetahui kayak bagaimana dan kapan bisa menawarkan produk-produk lain yang kita punya. Itu yang dinamakan dengan cross-selling. Nah, demikian yang bisa aku sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja atau bisa hubungi secara personal melalui WhatsApp. Terima kasih udah join, terima kasih udah mendengarkan. Semoga apa yang aku jelasin ini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.